Assalamualaikum, halo sahabat Idam Edu, mari kita belajar bersama. Halo semuanya, kali ini kita belajar kembali ya setelah melaksanakan liburan semester 1 kemarin. Tentunya kalian masih ingat kan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, proklamasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun kalian tahu tidak, di balik peristiwa ini ternyata ada kisah-kisah yang perlu kita teladani. Yuk kita simak bersama berkaitan dengan sejarah ataupun kisah singkat berkaitan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 atas dasar dari keputusan dari sidang PPKI. Namun, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda, sekitar 15 pemuda, menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan yang merupakan hasil dari musyawarah golongan muda. Kemudian golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa tersebut, para tokoh pemuda bermaksud meyakinkan Insinyur Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Nah, pada kesempatan kali ini Soekarno ternyata dibawa ke Rengas Dengklok. Namun pada sore harinya, berkat jasa Ahmad Suparjo, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali menuju Jakarta. Malam harinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Yamamoto, komandan Jepang di Jawa. Dari pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membaca teks proklamasi, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga mengadakan rapat menyiapkan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Berkaitan dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembacaan proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya setelah pembacaan proklamasi. Berita proklamasi tersebut sangat cepat sekali tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang berperan aktif dalam peristiwa proklamasi, yang pertama tentu ada Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Mr. Ahmad Suparjo, ada Sayuti Melik, Ibu Fatmawati, dan PM Diah. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo ini adalah orang yang merumuskan naskah proklamasi, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, Ibu Fatmawati yang menjahit bendera dalam pengibaran bendera merah putih, dan informasi sangat cepat sekali tersebar oleh BM Diah, Baharudin Muhammad Diah, merupakan wartawan kala itu. Namun sebelumnya masih banyak sekali para tokoh yang berperan aktif yang tidak dapat
kami sebut satu persatu yang merupakan para pejuang pahlawan yang jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, karena mereka telah berjuang, menyerahkan, berjuang dengan darah mereka, dengan keringat mereka, dengan semangat mereka agar Indonesia merdeka. Oleh karena itu, mari kita berefleksi menghargai jasa para tokoh kemerdekaan dengan cara mendoakan para pahlawan, kemudian bisa melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, rajin belajar dan berprestasi sehingga membanggakan bagi bangsa dan negara. Kemudian menerapkan sikap-sikap keteladanan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, serta memelihara persatuan dan kesatuan dalam keluarga, teman, dan masyarakat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan sebaik-baik pembalasan bagi para pahlawan, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita telah belajar berkaitan dengan cerita singkat sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita belajar di lain kesempatan lagi berkaitan dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.